Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjutkan pembahasan kita pada jawaban uji kompetensi ganjil gerak melingkar beraturan part 2. Kemarin kita sudah part 1 ya. Sekarang kita lanjutkan 4 soal lagi ya. Dimulai dari nomor 9 sampai 15. Oke. Gerak melingkar beraturan ya. Kemarin sudah. Ya, jawabannya dari buku ini ya, jawaban dari buku ini. Soal ganjil. Oke. Kita baca lagi. Sebuah benda melakukan gerak melingkar berjari-jari R. Ya, jadi biasa gerak melingkar benda itu. Taruhlah melingkarnya begini. Ya. Kecepatan sudutnya omega. Taruhlah bendanya ada di sini misalnya. Dia akan bergerak ke sana kan. Ini jari-jarinya R. Ini V kan. Dan percepatan sentripetal sebesar 8. Ya, jadi ini diketahui taruhlah gitu ya. Percepatan sentripetal, ya, saya singkat aja A ya, itu 8. Anda sudah tahu percepatan sentripetal adalah percepatan yang mengarah ke pusat. Jadi kalau pusatnya di sini, percepatan sentripetalnya yang ini kan. Ini percepatan sentripetal. Ini percepatan sentripetal. Kalau ini namanya percepatan tangensial ya. Ini percepatan tangensial namanya. Ya, jadi kalau percepatan tangensial itu percepatan singgung. Sama dengan bisa searah, bisa berlawanan ya, bisa begini juga. Tergantung kalau geraknya dipercepat. Tapi kita kan gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan itu percepatan tangensialnya 0. Ya, itu gerak melingkar beraturan. Oke. Jika kecepatan sudutnya setengah W. Nah, ini berarti yang pertama ya. Ini yang pertama ini. Ya, jari-jarinya R, jaraknya, kecepatan sudutnya omega. Itu yang pertama berarti kan, karena di sini kita hanya membandingkan. Jika kecepatan sudutnya setengah W. Nah, ini yang kedua. Kecepatan sudutnya bukan omega, tapi setengah omega. Ya. Hanya juga A1 ya. Dan percepatan sentripetalnya menjadi 2. Nah, percepatan sentripetalnya bukan 8. Ya, ini ms kuadrat. Tapi 2 ms kuadrat. Berapa jari-jari lingkarannya? Nah, pertanyaannya berapa R2-nya? Dinyatakan dalam R ya. Dinyatakan dalam R. Nah, tinggal dibandingkan saja. Nah, untuk membandingkan kita harus tahu rumusnya. A sentripetal itu rumusnya apa? Ya, A sentripetal itu. Atau di sini singkat A. Kemarin sudah ya, omega kuadrat. Kalau hubungannya dengan omega, omega kuadrat kali R. Ini rumusnya. Nah, yang kita mau bandingkan kan R. Berarti R-nya kita cari nih. Berarti R-nya sama dengan A per omega kuadrat. A per omega kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan ya, R2 terhadap R1. Jadi R2 per R1 itu akan sama dengan, ya toh, A per omega kuadrat, dua-duanya 2, A2 per omega 2 kuadrat dibagi R1, A1 omega 1 kuadrat. A1 omega 1 kuadrat. Nah, nanti ini kita balik kan, kalau jadi kali, kita balik. Jadi ini A2 per A1 kali, ini kebalik kan, omega 1 duluan. Baru omega 2, tapi kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan A2-nya berapa? 2. 2 ya. Satuannya nggak usah, yang penting sama ya. Satuannya sama tuh. A1-nya 8. Di penyebut omega 1, omega. Omega 2 setengah omega. Nah, tapi ini kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa ini? Ya. Ini 1/4 kali. Nah, ini kalau Anda lihat omeganya coret. Ini sisa 1. Setengah naik jadi 2. 2 dikuadratkan 4. Ya, jadi dikali 4 ini. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, kalau R2 per R1 sama dengan 1, ya berarti R2 sama dengan R1 dong. Ya kan? R1-nya berapa? R. Nah, jadi R2 juga R. Ya, jadi jawaban B. Ya, jawaban B. Dua benda identik
Dua benda identik, jadi bendanya identik ya. Masanya sama berarti. A dan B bergerak mengitari lingkaran-lingkaran terpisah dengan diameter sama. Ya, jadi lingkarannya terpisah, tapi diameternya sama. Nah, seperti ini ya. Jadi taruhlah ini A, ini B ya, dua benda identik A dan B kan. Diameternya sama. Kalau diameternya sama berarti jari-jarinya sama. Ya. Yang kita pakai kan biasanya jari-jari. Periode A 2 kali periode B. Jadi periode A itu 2 kali periode B. Ya, rasio, jadi perbandingan. Yang ditanya nilai perbandingan. Jadi kalau nilai perbandingan itu satuan nggak usah diurus. Nilai perbandingan percepatan sentripetal pada A. Jadi nilai percepatan sentripetal pada A dan terhadap B. Berapa? Ya, Anda sudah tahu rumus A kan tadi? A itu adalah omega kuadrat R. Ya. Jadi kalau Anda mau bandingkan percepatan A terhadap percepatan B, maka ini akan sama dengan omega kuadrat R untuk A dibagi rumusnya ini kan. Omega kuadrat R untuk B. Gitu. Tapi R-nya sama. R-nya sama, jadi tinggal dicoret ini. Nah, tinggal omega kuadrat. Omega 2 per omega A, ya, omega punya A, dibagi omega punya B, dikuadratkan. Nah, masalahnya yang diketahui bukan omega, tapi periode. Yang diketahui itu periode. Nah, Anda sudah tahu kan rumus omega terhadap periode? Omega itu adalah 2pi per T. Ya, jadi kecepatan sudut itu berbanding terbalik dengan periode. Berbanding terbalik. Jadi kalau kesebandingan terbalik. Jadi sebetulnya secara cepat Anda sudah tahu tinggal dibalik aja. Kalau 2pi kan bilang tetap. Tinggal dibalik. Jadi kalau ini omega A per omega B, ini pasti TB dibagi TA. Tinggal dibalik aja. Ya. Karena ini omega berbanding terbalik. Jadi kalau ini omega A per omega B, ini pasti TB per TA. Ya, pangkat 2. Tinggal masukkan. Ya, TB tetap. Ya, karena ini yang kita rubah TA ke 2TB. TB tetap. Nah, TA yang kita rubah. TA-nya 2TB. Dikuadratkan. Nah, maka jelas TB-nya bisa dicoret kan. Ini sisa 1. Setengah dikuadratkan ya, 1/4. Ya kan? 1/4. Ya, jadi jawaban A. Nah, tentang gerak melingkar ini, termasuk hubungan roda-roda, sudah ada di channel saya. Silakan disaksikan ya. Teorinya gerak melingkar beraturan. Dicoba dulu dari part 1, ya, kemudian ke part 2. Ya. Oke, kita baca soalnya. Dua roda masing-masing dengan jari-jari 5 cm, 2 cm. Jadi perhatikan yang kecil itu 2, yang gede 1. Jadi 5 cm ini untuk punya yang 2 ini ya. R2 ini. 5 cm. Yang 1 yang kecil ya. 20 cm. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti jawabannya bisa salah. Dihubungkan dengan tali. Ya, dihubungkan dengan tali. Persis seperti rantai motor kita atau rantai sepeda. Nah, Anda sudah tahu kan, kalau hubungan pakai sabuk, itu yang sama apanya? Yang sama adalah kecepatan linearnya. Ya. Kecepatan linear sama. Ya, kecepatan linear itu bisa disebut kecepatan singgung, bisa disebut kecepatan tangensial. Ya kan? Jadi, V2 akan sama dengan V1. Nah, itu aja langsung. Oke. Jika roda pertama melakukan 17 putaran per menit, Anda sudah tahu putaran per menit ini adalah omega. Ya, roda pertama. Jadi roda pertama yang ini, ya, jadi ketahui ini. Omega 1 ya sama dengan 17 putaran per menit. Roda kedua akan melakukan berapa putaran per menit? Satuannya sama ya. Roda kedua ditanya. Tapi satuannya sama, jadi nggak perlu kita jadikan internasional, karena nanti perbandingan. Nah, Anda sudah tahu kecepatan itu rumusnya omega kali R. Ya.
Untuk gerak melingkar sudah tahu ini ya. Jadi ini omega 2 kali R2 sama dengan omega 1 kali R1. Tinggal dimasukkan kan. Omega 2 diketahui. Ditanya, nah ini omega 2 yang ditanya. Omega 2 ditanya, oke omega 2. R2 sama-sama sentimeter ya. Jadi nggak usah. R2 20 cm. Nggak apa-apa, kita tulis satuannya. Kalau bukan sistem internasional, selalu kita tulis. Omega 1, 17 putaran per menit. Ya. Putaran per menit. Gitu aja ya. Kali R1. R1 20 cm. Nah, Anda lihat. R1 kok 20 cm. R2 berapa tadi? R2 5 nih. Salah nih. Masa dua-duanya 20? Ya, R2 5. R1 20. Ah, benar. Nah, ini dengan ini kan hapus. Ya, 4 cm sudah sama. Jadi 4 kali 17. Ya, jelas 68 ya. Putaran per menit. 68 putaran per menit. Jawaban C. Oke. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Kita masuk ke soal terakhir. Ya. Jadi banyak perbandingan aja ini ya. Soal terakhir. Nah. Sebuah benda tegar berputar dengan kecepatan sudut konstan. Kecepatan sudut konstan itu artinya gerak melingkar beraturan kan? Gerak melingkar beraturan itu. 10 radian per sekon. Nah, ini sistem internasional. Ya, sistem internasional. Dalam waktu 3 pi sekon, dalam waktu 3 pi sekon, internasional juga. Benda tersebut telah melakukan berapa putaran? Ya, putaran itu berarti sudut. Yang ditanya aja sudut. Sudut waktu T sama dengan berapa? Nah, Anda sudah tahu persamaan kinematika untuk gerak melingkar beraturan? Ya, saksikan saja di channel saya itu ya. Ya, sudutnya ya untuk T ya, tentu T ini. Itu akan sama dengan sudut waktu T-nya 0 ditambah omega kali T. Persis gerak lurus beraturan ya. Kalau gerak lurus beraturan kan pakai apa? S ya. S, T sama dengan S0. S0 itu S waktu T-nya 0. Omeganya V kali T. Sama kan? Ya, idem. Analogi ya, ini analogi. Oke, jadi sekarang kita hitung ya, ini yang ditanya theta T-nya. Jadi theta T sama dengan theta T waktu 0 tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan kita anggap 0. Ya, tidak ada keterangan kita anggap 0. Tidak ada keterangan di sini sudut awalnya. Posisi sudut awalnya berapa nggak ada keterangan. Omega 10. Sistemnya udah internasional ya. Jadi kalau sistemnya internasional itu ini radian per sekon. Ini radian. Maka tetanya nanti T-nya sekon. Maka tetanya nanti radian ya. 10 kali T. T juga internasional 3 pi. Maka ini nanti satuannya radian. Bukan putaran ya, radian. Jadi sama dengan 30 pi radian. Nah, masalahnya ditanyakan putaran. Berapa putaran ini? Itu, ya. Nah, Anda sudah tahu kan? Satu putaran itu 2 pi radian. Itu konversinya, ya. Jadi satu putaran itu 2 pi radian. Jadi kalau 30 pi radian, berarti harus dikalikan vektor konversi kan? Vektor konversi. Supaya radiannya hilang, radian harus ada di bawah. Radian harus ada di bawah. Ya. Putaran harus ada di atas. Tujuannya apa? Supaya radiannya bisa dicoret. Nah, hasilnya putaran. Nah, sekarang tinggal dicoret. Satu putaran 2 pi radian. Berarti ini satu putaran, radiannya 2 pi. Kan begitu kalau faktor konversi. Nah, begini. Ya, jadi tinggal sama dengan 30 pi bagi 2 pi. 15 ya. Jadi 15 putaran. Jawabannya adalah C. C. Ya. C. Ya. Ya, demikianlah
Gerak melingkar beraturan sudah selesai, kita buat soal-soal ganjilnya. Silakan Anda buat soal-soal genapnya dengan soal-soal ganjil sebagai referensi dan juga buat soal-soal uji kompetensi, soal-soal esainya. Di dalam channel saya Gerak Melingkar Beraturan sudah ada. Anda tinggal tonton, ya, gitu. Jadi kita sudah jawab soal-soal ini, soal ganjilnya. Kalau Anda kurang soal, Anda bisa miliki buku ini, Penuntun Belajar Fisika Ribuan Soal, ya, baik testing dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kedua buku ini akan menyebabkan Anda siap menghadapi tes perguruan tinggi kapan saja. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, dan jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami, yang akan membuat Anda mahir di dalam bidang fisika, matematika, dan kimia. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.